CCTV merekam detik-detik bus penumpang tergelincir di Jalan Pantura Kelatakan, tempatnya di timur wisata Pasir Putih Situbondo. Awalnya bus melaju dengan kecepatan sedang di jalan yang basah karena hujan deras. Tiba-tiba saat melintas di jalanan yang sedikit berbelok, bus tergelincir hingga sang sopir tidak bisa menguasai kemudinya. Bus langsung menabrak pagar pembatas dan warung bambu yang berada di pinggir jalan. Bus juga nyaris tercebur ke laut, beruntung masih bisa selamat. Tidak ada korban dari peristiwa ini. Bus juga melanjutkan perjalanannya menuju Malang dari Denpasar, Bali. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Polisi menetapkan remaja bunuh ayah dan nenek jadi tersangka. Kontroversi Agus Buntung jadi tersangka pelecehan seksual masih berlangsung. Melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Halo pemirsa, penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2024 masih terus dilakukan KPU Republik Indonesia hingga saat ini. Hasil akan diumumkan pada 15 Desember mendatang. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama. Kebakaran hebat melanda lapak bekas bangunan gusuran kios percetakan di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Akibat kebakaran, seorang warga yang menderita stroke tewas terjebak dalam musola. Hebat di lapak bekas gusuran puluhan kios percetakan di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Diduga api pertama kali terlihat dari sisi kiri lapak dan langsung membesar hingga kemudian menyambar ke semua sisi lapak. Setelah 30 menit melalap, api bisa dijinakan petugas. Tidak hanya menghanguskan lebih dari 50 kios bekas gusuran, kebakaran juga memakan korban jiwa. Korban yang menderita stroke tewas lantaran terjebak di dalam musola sehingga tak mampu menyelamatkan diri saat api berkobar hebat. Reuni 212 kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Dalam aksinya, ribuan simpatisan turut menyuarakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Sejak Minggu malam, massa dari berbagai daerah berdatangan ke kawasan Monas, Jakarta untuk mengikuti reuni aksi 212. Rangkaian acara telah dimulai sejak pukul 2 dini hari, diawali dengan pelaksanaan salat tahajud berjamaah, disusul dengan salat subuh dan bersalawat bersama. Acara Reuni 212 tahun ini mengangkat tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Sejumlah tokoh nasional hadir termasuk Habib Rizik Syihab. Selain agenda reuni akbar aksi 212, acara juga disertai aksi damai berdoa mendukung kemerdekaan Palestina. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 2.000 personel untuk mengamankan jalannya reuni akbar 212. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan oleh tersangka. Tekniknya alat bukti yang jelas tersebut sekolah datang. Ya, kasus pembunuhan ayah dan nenek oleh MAS, remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengundang tanda tanya. Bagaimana bisa seorang anak membunuh keluarganya? Dan faktor apa yang membuat seorang anak bisa melakukan tindakan sadis tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi dan psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat sore. Selamat sore. Ya, tampaknya baru Ibu Cassandra yang sudah bergabung. Kita akan menanti dari pihak kepolisian akan menyusul. Ibu Cassandra, ini apa sebenarnya yang terjadi sampai anak remaja usia 14 tahun bisa melakukan hal sadis seperti ini? Baik, itu sebenarnya tentu harus ada pemeriksaan untuk bisa mengetahui berbagai pertanyaan, motif, lalu kemudian juga psikodinamika dari tindakan perbuatan yang bersangkutan. Baik, faktor apa saja yang bisa membuat seorang anak di bawah umur ini melakukan pembunuhan sadis seperti ini? Pada banyak kasus terkait dengan pembunuhan terhadap orang tua, baik kepada ayah atau pada ibu, atau sebaliknya mungkin dari ayah kepada anak atau ibu kepada anak dan lain sebagainya, tentu biasanya ada kaitan dengan faktor genetik, pola asuh, lingkungan, belajar, dan situasi mungkin yang melatar belakangi sebuah tindakan. Nah, tetapi tentu saja harus ada pemeriksaan yang mendalam yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, tersangka pelaku, untuk bisa mengetahui segala hal yang mungkin terkait dengan keputusannya dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan tewasnya orang terdekat. Nah, dalam hal ini tentu kita harus menunggu adanya proses pemeriksaan tersebut untuk bisa menjawab hal tersebut. Kita bisa saja mengetahui dari berbagai kasus yang lain, tetapi setiap kasus biasanya punya kekhasan tersendiri dan tentu saja hanya bisa dijawab setelah pemeriksaan. Baik, Ibu tadi sempat menyebutkan tentang genetik dan pola asuh. Kalau tentang pola asuh itu bagaimana? Kalau tentang genetik itu seperti apa? Begini, setiap individu dalam proses tumbuh kembangnya itu pasti ada hal-hal yang tadi saya sebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembentukan perilakunya. Bagaimana faktor genetik mungkin menjadi salah satu faktor yang berperan, apakah mungkin di dalam proses pertumbuhan atau perkembangan perilakunya yang misalnya mungkin punya kesulitan dalam mengendalikan dorongan, atau mungkin ada situasi tertentu yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk mengelola emosi dan lain sebagainya. Nah, semua itu harus ada pemeriksaan untuk diketahui sebelumnya untuk bisa memberikan kesimpulan begitu. Nah, tetapi kembali lagi bagaimana seseorang tidak hanya di usia 14 tahun, di usia berapapun, ketika dia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan ini, tentu harus ada alasan-alasan yang memang bisa menjelaskan dan terbukti ilmiah, itu ada kaitannya dengan kejadian atau keputusan yang bersangkutan untuk melakukan tindakan yang menewaskan orang lain. Baik, kalau kita mendapat informasi, MAS ini dikenal sebagai sosok yang baik, berprestasi, bahkan
ikut program akselerasi begitu. Di usianya yang masih 14 tahun sudah menginjak kelas 1 SMA. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Apakah itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilakunya? Yang jelas, yang informasi yang baru kita terima itu adalah tentang faktor kecerdasan, ya. Kecerdasan itu sendiri kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Nah, apabila itu ditandai dengan kemampuan seseorang di dalam prestasi akademik, itu cenderung di kecerdasan intelektual. Tetapi kan belum diketahui dari sisi kecerdasan sosial dan emosionalnya. Dan lagi pula, sekali lagi ada faktor-faktor lain yang ikut berperan. Apakah itu pola asuh, lingkungan, tekanan, kemudian juga ada faktor belajar, dan mungkin juga ada situasi-situasi lain, misalnya situasi tertekan atau pengaruh tertentu. Nah, semua itu hanya bisa dijawab melalui pemeriksaan. Baik, kalau bicara soal kecerdasan intelektual tadi dan kecerdasan karakter begitu atau perkembangan psikologis seseorang atau mentalnya, bagaimana memastikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan lain ini berjalan dengan seimbang, Ibu? Nah, itu alasannya mengapa setiap orang tua, setiap keluarga sebaiknya juga punya kebiasaan untuk selalu melakukan deteksi dini terhadap anggota keluarganya, ya. Jadi memastikan bahwa proses tumbuh kembang itu berjalan semaksimal mungkin untuk mengetahui dan mengenali bagaimana kondisi, tidak hanya kondisi fisik tetapi juga kondisi mental, ya. Deteksi dini bagaimana kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, kesehatan sosialnya, semua itu harus menjadi bagian dari pengamatan dan tentu saja peran dari orang tua untuk mengetahui bagaimana setiap anggota keluarganya bisa punya proses tumbuh kembang yang maksimal, yang tentu saja ditandai dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial yang tadi saya sebut. Baik, Ibu AKP Nurma sudah bergabung bersama kita dalam dialog. Ibu Nurma, bagaimana hasil olah TKP pembunuhan ayah dan nenek oleh seorang remaja 14 tahun ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk olah TKP kemarin sudah dilakukan oleh PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian kita mengambil barang-barang bukti yang jelas. Ya, di sana ada percek darah, kemudian juga dari baju yang berlumuran darah, lanjut dari CCTV. Selain juga pisau yang melukai korban, gitu Mbak. Baik, bagaimana hasil pemeriksaan sementara tersangka dan saksi-saksi, Ibu? Untuk saksi-saksi ya jelas kita minta keterangan bahwa mengetahui, mendengar ataupun sekiranya apa-apa saja yang kita dapat keterangan itu untuk dikumpulkan menjadi berkas, Mbak. Karena memang untuk kita itu titik terangnya pelaku atau siapa yang melakukan yang sebetulnya. Itu yang kita cari, ya. Baik, sejauh ini Ibu terduga pelaku ini yang merupakan salah satu korban luka dalam hal ini, apakah sejauh ini sudah bisa dimintai keterangan dan bagaimana kondisi terkininya, Ibu? Untuk kondisi saat ini masih di ICU, di ruang ICU, kemudian untuk keterangan kita belum bisa dapat karena memang dari Rumah Sakit Fatmawati belum memperbolehkan kita minta keterangan karena memang dalam tahap pemulihan. Untuk sementara ini ya kita juga berdoa mudah-mudahan segera sembuh untuk ibu dari anak yang berkonflik dengan hukum. Karena apa? Karena keterangan dari ibu anak tersebut sangat berarti atau sangat kita perlukan. Karena satu-satunya saksi yang ada di TKP adalah ibu dari anak tersebut yang masih hidup, ya. Baik. Dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, siapa saja saksinya dan apa hasilnya, Ibu? Mungkin salah satu yang menjadi highlight adalah satpam di sekitar rumah yang menemukan tersangka ini. Iya, betul. Jadi yang saksi yang security ya kita sudah periksa semua 4 orang, kemudian dari tantenya, dari tantenya itu kita mintain keterangan karena apa? Dari mulai pertama
di penyerahan dari Polsek Cilandak ke PPA juga jadi mendampingi, Mbak. Jadi anak di bawah umur wajib didampingi baik dari keluarga itu yang wajib harus ada. Itu, Mbak. Baik, untuk dasar penetapan tersangka dari remaja ini bagaimana dan treatmentnya seperti apa untuk tersangka remaja, Ibu? Jadi untuk penetapan tersangka kita alat bukti yang cukup, Mbak. Jadi 2 alat bukti itu sebenarnya sudah cukup, tapi ini sudah ada 3 alat bukti dari keterangan saksi, kemudian dari barang bukti yang ada di TKP, lanjut dari keterangan yang diduga melakukan. Nah, itu yang memperkuat kita menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kemudian untuk penanganannya pasti di bawah umur itu kita mengacu dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 peradilan anak tentunya, karena cara kita melakukan penyidikan itu beda sekali dari anak-anak kemudian juga dengan 18 tahun ke atas gitu, Mbak. Apalagi beliau ini baru, adik kita ini 14 tahun, kelahiran 2010 ya. Itu memang adalah tanggung jawab kita bersama agar adik-adik ini bisa kita tindak lanjuti ya. Jadi sanksi itu jelas. Siapa yang melakukan kejahatan itu ada sanksinya. Tapi kita tetap di peradilan anak itu, Mbak. Baik, saya ke Ibu Cassandra. Ibu Cassandra, ini proses hukum sedang berlangsung. Bagaimana pendampingan psikologis yang perlu dilakukan untuk anak usia 14 tahun yang terlibat dalam kasus kejahatan? Saya kira tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Humas dari Polres Metro Jakarta Selatan bahwa ada prosedur yang tentu harus diikuti dan ditaati terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi tentu saja proses-proses itu ya salah satunya tadi ada pendampingan dari keluarga, lalu kemudian juga ada proses pemeriksaan yang juga sesuai dengan ketentuan. Ya, dan ini juga sesuai dengan prinsip yang dilakukan sebagai seorang psikolog forensik ya, yang juga tergabung dengan Asosiasi Psikologi Forensik. Ya, saya juga berharap bahwa mungkin Asosiasi Psikologi Forensik bisa dilibatkan untuk membantu untuk membuat terang perkara. Baik, Ibu Nurma, apakah sudah dilibatkan? Dari keterangan Ibu Cassandra tadi, apakah psikologi forensik sudah dilibatkan dalam kasus ini? Ya, dari penyerahan dari apsitor sudah datang kemudian sudah menemui anak yang berkonflik dengan hukum. Hari ini dari mulai tadi pagi sampai detik ini masih dilakukan pemeriksaan, ya, Mbak. Baik. Kalau melihat kasus ini, Ibu, informasi yang kami dapat adalah tes narkobanya negatif. Lalu bagaimana dan kapan tes kejiwaan terduga pelaku ini akan didapat? Didapat jelas nanti yang bisa mengeluarkan dari apsitor tentunya ya. Jadi kita tunggu saja karena memang masih berlangsung pemeriksaannya, Mbak. Baik, Ibu. Kalau seandainya secara tes kejiwaan ini mengarah kepada bermasalah begitu, apa treatment hukumnya? Tapi kalau tidak bermasalah, apa treatment hukumnya terhadap remaja ini, Ibu? Oke. Jadi kita harus jelas ya, Mbak. Jadi memang semua harus pembuktian dengan bukti yang ada. Ya, jadi jika memang ada gangguan jiwa, mohon maaf, itu harus dijelaskan dengan surat atau memang di mana, kapan, ya. Jadi gangguan jiwanya itu berupa apa? Itu harus jelas. Jadi semuanya itu harus jelas dari rumah sakit mana, ya, apa yang dialami, kejiwaan apa yang harus. Jadi itu yang kita kumpulkan sekarang. Jika memang itu mengalami jiwa, ya, itu yang jelas ada psikologi lah yang jelas yang tahu. Nah, psikiater lah yang lebih paham, ya Ibu izin. Kemudian kalau dari segi hukum kejahatan itu kita harus
bukti yang kita kumpulkan. Oleh karena itu, satu orang atau anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Karena apa? Dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, lanjut dari keterangan yang disangkakan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, jadi kita sudah menetapkan itu harus ada cukup alat bukti, ya Mbak, gitu ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Bu Cassandra, terakhir Ibu, apakah dari sisi psikologi bisa membantu mengungkap kasus ini? Mengingat ini anak di bawah umur remaja tetapi diduga begitu, melakukan pembunuhan. Apakah dari sisi psikologi bisa dibantu untuk menggali informasi atau mungkin background yang menyebabkan faktor-faktor sehingga anak ini bisa melakukan perilaku seperti ini? Baik, selama ini Asosiasi Psikologi Forensik selalu dilibatkan, tidak hanya di Polres, tapi juga di Polda, bahkan di Mabes Polri. Jadi memang psikolog forensik yang apalagi tergabung dengan Asosiasi Psikologi Forensik, itu sudah ada kerjasama dan memang sudah sering dilibatkan dalam berbagai kasus yang diharapkan bisa membuat lebih jelas berbagai kondisi-kondisi yang mungkin diharapkan bisa membuat lebih terang perkara. Terutama salah satunya adalah yang paling penting untuk diperiksa adalah yang pertama, kompetensi seseorang untuk bisa menjalani proses hukum. Kemudian yang kedua, apakah keterangannya memang bisa dipercaya atau bisa diterima sebagai tadi yang sudah disebutkan bahwa hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tentu hasil pemeriksaan psikologi forensik akan menguatkan apa yang juga sudah dilakukan oleh dari pihak kepolisian untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apakah keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai sebuah bukti. Lalu kemudian yang berikutnya adalah motif. Biasanya dengan mempelajari dan menganalisa semua hasil kondisi yang terjadi sebelum, pada saat kejadian, dan bahkan juga setelahnya, semua perilaku itu nanti akan bisa dilakukan analisa dan kemudian bisa memberikan kesimpulan yang tadi juga sudah disampaikan. Itu alasannya pemeriksaan pun tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat. Jadi ada proses yang cukup panjang untuk menganalisa semua bukti-bukti yang ada. Yang paling akhir juga tentu mungkin ada pemeriksaan terhadap kemungkinan misalnya mungkin memalsukan atau mungkin ada berada di bawah pengaruh zat atau mungkin ada di bawah pengaruh hal yang lain. Jadi semua itu akan menjadi sebuah rangkuman yang dituangkan di dalam sebuah laporan yang tentu saja akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Baik, AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, dan psikolog Cassandra Putranto, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam dialog sore hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam hormat Ibu. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore kemarin. Menteri Arifah mengatakan kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS, terduga pelaku pembunuhan ayah dan neneknya, serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun itu mengaku sangat menyesali perbuatannya. Namun soal motif belum bisa digali lebih dalam. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma berat. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Pemirsa, kasus pria disabilitas yang menjadi tersangka pelecehan seksual pada mahasiswa di Nusa Tenggara Barat terus mengemuka. Pelapor bersikukuh bahwa sang tersangka Agus Buntung melakukan pelecehan seksual. Sementara Agus terus membantah pernyataan tersebut.
Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka pada Agus menjadi sorotan publik, terlebih karena keadaan fisik Agus yang merupakan disabilitas tanpa kedua lengan. Bahkan sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Agus adalah tersangka pemerkosaan. Kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka, hari ini kita masukkan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menambahkan, penetapan tersangka Agus berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Korban pelecehan seksual yang seorang mahasiswi tidak dihadirkan saat acara keterangan pers, namun mengaku mendapatkan tekanan dari pelaku. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah, sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 UU TPKS. Polisi menegaskan penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Agus sendiri yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini membantah melakukan pelecehan seksual dan merasa dijebak oleh korban atau pelapor. Agus mengaku untuk aktivitas sehari-hari saja ia kesulitan dan harus meminta bantuan keluarga. Dalam kasus ini, Agus meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk membantunya melepaskan jerat kasus tersebut. Sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri nggak bisa, buka baju nggak bisa, gitu. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya terus kaget dan nggak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja, gitu. Mohon bagi yang bisa bela Tiang, tolong dibela, gitu. Karena Tiang sangat kaget, Bu, benar sangat hancur, Bu, makanya Tiang sangat nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, nggak bisa kemana-mana, Bu. Berbeda dengan Agus, pendamping hukum korban pelecehan seksual mengaku korban sempat mendapat tekanan dari Agus. Bahkan keterbatasan Agus dibantah, karena Agus masih bisa melakukan banyak hal meski dengan kondisi disabilitas. Untuk framing-framing yang dijelaskan atau yang diutarakan oleh pelaku itu berbanding 100% terbalik dengan apa yang keterangan yang kami dapatkan kepada korban. Itu tentunya. Bahwa yang dibilang pelaku yang di framing di dalam di media sosial segala macam, bahwa dia tidak bisa menggunakan baju sendiri, celana sendiri, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Faktanya yang kami temukan bahwa pelaku itu sangat produktif untuk menjalankan aktivitasnya. Misalnya contoh, dia bisa menggunakan sepeda motor yang tentu dimodif segala macam, menggunakan kakinya. Dan kemudian bisa memainkan alat-alat seni dan segala macam, dan bisa makan dengan kakinya. Nah, itu sangat produktif yang kami lihat. Kemudian framing yang dibawa, yang kronologi yang dijelaskan oleh pelaku di media sosial itu tidak benar adanya. Pada saat waktu itu mau berteriak, ya, bukan hanya ingin, tapi mau berteriak, tapi si pelaku itu mengutarakan bila kamu berteriak maka akan didengar oleh khalayak orang yang di luar kamar. Bila akan didengar oleh orang yang di luar maka kita akan dinikahkan. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu membuat si korban takut, kemudian tidak berteriak lagi kayak gitu. Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tetaplah di Sindo Sore karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Pemirsa, ajakan golput kembali terjadi di gelaran Pilkada 2024. Hal ini dapat dilihat setelah sebelumnya ada ajakan oleh sekelompok warga dan perwakilan masyarakat untuk tidak ke TPS atau bahkan merusak surat suaranya sendiri di TPS. Coba semua pasangan calon. Di Pilkada 2024, khususnya di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, berembus ajakan golput dengan mencoblos foto seluruh paslon yang berkontestasi.
Salah satunya diserukan oleh massa Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta dengan menggelar aksi di depan kantor KPU Jakarta September lalu. Mereka menilai pilkada kali ini hanya merupakan permainan politik para elit. Banyak kampung-kampung kami yang belum selesaikan masalahnya, maka kami tahun ini adalah golput. Datang ke TPS untuk tiga-tiganya. Berbagai pihak mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, akademisi, dan sejumlah tokoh mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024. Sebab masa depan daerah berada di tangan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat dengan penuh keyakinan dalam iklim demokrasi yang sehat. Dalam rapat terkait pilkada, Menko Polkam Budi Gunawan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada 27 November 2024. Pada kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi kami mengajak dan menghimbau, mari kita sukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Gunakan hak pilih, hak suara, jangan golput gitu. Karena hari Rabu tanggal 27 November ini sangat penting bagi kita semua dalam menentukan pilihan untuk memilih para pemimpin-pemimpin dan masa depan di daerahnya masing-masing. Sementara itu, data jumlah pemilih golput dari tahun ke tahun terus menurun. Contohnya, di Pilkada Jakarta 2017, jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya bertambah, yakni mencapai 77,1% dari total DPT. Sementara yang golput berjumlah 22,9%. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam pesta demokrasi terus meningkat. Selain itu, waspadalah berdasarkan pasal 515 Undang-Undang Pemilu, para pemilih golput bisa terancam pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat partisipasi warga Jakarta dalam pilkada tahun ini menurun drastis. Bahkan KPUD Jakarta mencatat warga Jakarta yang mencoblos di bawah 60%. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus perlu dievaluasi. Pemirsa, menghitung biaya demokrasi yang teramat mahal hingga puluhan triliun rupiah untuk pemilihan kepala daerah. Jangan sampai triliunan anggaran yang digelontorkan ternyata menghasilkan kepala daerah yang tidak mumpuni. Kami mengingatkan Anda mahalnya ongkos politik agar ke depan jangan sampai salah pilih. Beberapa tahun belakangan, banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi, padahal kepala daerah ini hasil pilkada pilihan rakyat. Negara sudah menggelontorkan dana pilkada, sayangnya masih ada saja kepala daerah terjerat kasus korupsi. Tak hanya itu, tata kelola pemerintahan daerah masih jadi pekerjaan rumah, terbukti banyaknya temuan BPK atas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai.
Kali ini, pilkada serentak waktunya kita memilih kepala daerah yang bersih dan berintegritas membangun daerahnya. Realisasi penyaluran anggaran pilkada serentak hingga September 2024 sudah mencapai 37,4 triliun rupiah dari alokasi anggaran 37,52 triliun. Dana pilkada ini masuk dalam pos belanja pemilu, disalurkan melalui KPU dan Bawaslu, digunakan untuk honorarium pengadaan barang dan jasa, pemungutan suara, operasional honor badan pengawas, serta operasional pengawasan. Anggaran juga mengalir ke 14 kementerian dan lembaga lain untuk pengamanan pemilu, pengelolaan dan penguatan parpol, supervisi penyelesaian masalah hukum, pemantauan persidangan, hingga keamanan cyber. Pada pilkada kali ini, ada 1.553 paslon di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota yang akan bertarung. Mahalnya anggaran demokrasi tentu bikin kita jadi frustasi. Jika nantinya calon kepala daerah yang terpilih malah mereka yang tidak berisi. ICW pada Mei 2024 merilis data, 61 kepala daerah jadi tersangka korupsi 2021 hingga 2023. Modusnya suap menyuap, penyalahgunaan anggaran, dan jual beli jabatan. Dengan mayoritas pemilih kultural, pilkada kental akan isu kedaerahan sehingga penting untuk mencerdaskan pemilih agar tidak salah pilih. Jadi efisiensi anggarannya ini bukan hanya penyelenggaraan pilkada, tapi mampu juga untuk mencerdaskan publik enggak? Nah ini yang enggak saya lihat. Literasi politik publik itu masih sangat terbatas. Apalagi ketika kita ngomong pilkada, karena konteksnya akan lebih banyak konteks kultural, konteks lokal. Literasi politik pemilih pilkada yang masih sangat kultural menjadi tugas berat bagi kita semua. Pemilih di daerah harus diyakinkan untuk benar-benar memilih calon kepala daerah yang bisa memajukan wilayahnya. Hari ini, saatnya Anda pemilih di seluruh wilayah untuk cerdas menggunakan hak pilih Anda. Ingat, lihat rekam jejak para calon dan jangan asal pilih. Karena masa depan daerah Anda akan Anda putuskan sendiri dari bilik suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih yang mulai menurun, pilkada serentak juga dinilai berbiaya besar dan memboroskan anggaran negara. Pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi diusulkan untuk dihapuskan. Tentu ada pro dan kontra, mengingat pemilihan langsung telah 20 tahun dilakukan. Walau pilkada selanjutnya masih 5 tahun lagi, namun apakah hal ini perlu dilakukan demi penghematan? Kita akan berbincang dengan pengusul dihapusnya pilkada tingkat gubernur, Wakil Ketua Banggar DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa, Bapak Jazilul Fawait, dan juga telah hadir bersama kami dari Perludem, Bapak Haikal. Selamat sore Pak Jazilul, Pak Haikal. Briska, ya, selamat sore Pak. Pak Jazilul. Pak Jazilul, langsung saja ini kenapa menurut Anda pilkada tingkat provinsi perlu dihapus, Bapak? Pilkada tetap, tetapi dilakukan oleh DPRD. Jangan salah redaksi, Briska. Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden. Dan memang rezim pemerintahan daerah adalah otonomi daerah, itu satu. Jadi kami tetap mengatakan bahwa pilkada kabupaten kota tetap dilaksanakan secara langsung, presiden juga dilakukan secara langsung, tapi untuk kepala daerah tingkat provinsi, karena itu di dalam mandat Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan pusat, cukuplah itu dipilih melalui mekanisme DPRD. Jadi tetap ada pilkada, tetapi pilkada DPRD. Nah, yang kedua, setelah kita telisik, katakanlah sejak 2024 dilakukan pilkada langsung tingkat provinsi atau gubernur, itu juga masih banyak gubernur atau tingkat daerah provinsi yang terjerat masalah korupsi. Bahkan 20%-nya, ada 7-9. Bahkan kemarin kami juga dikejutkan ketika di hari tenang, itu ada calon gubernur yang juga ditangkap oleh KPK. Nah, oleh sebab itu kita kembali saja kepada salah satu filosofi
demokrasi yang ada di Indonesia di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya Pak Jazilul, ini apakah menjamin gubernurnya tidak bermasalah kalau akhirnya nanti dipilih di DPRD seperti usul Anda? Kalau kita bandingkan ketika gubernur dipilih oleh DPRD itu lebih bagus. Tidak ada yang kena jerat hukum. Tapi ketika 2024 dan selanjutnya dipilih oleh secara langsung, itu ada 7 sampai 9 gubernur yang bermasalah secara hukum. Padahal gubernur ini adalah perpanjangan pusat. Oleh sebab itu kita bandingkan saja. Ketika dilakukan oleh DPRD dan ketika dipilih secara langsung, faktanya hasilnya lebih baik dipilih oleh DPRD. Yang kedua, dari efisiensi anggaran, luar biasa besarnya anggaran yang dikeluarkan ketika pemilihan gubernur, bandingkan ketika dipilih oleh DPRD. Nah demikian juga ketika disebutkan bahwa pemilihan di tingkat langsung gubernur yang sedemikian luas itu resource pembiayaannya juga high cost, sehingga wajar saja kemudian ada gubernur yang bermasalah secara hukum sebab berbiaya tinggi. Oleh sebab itu kami berharap dan yang ketiga sudah diberikan peluang juga kepada masyarakat untuk memilih gubernur secara langsung, tapi partisipasinya juga rendah. Seperti di DKI dan di beberapa pemilihan gubernur hari ini juga partisipasi masyarakat rendah. Nah ini juga indikasi pemerintah sudah menyiapkan biaya yang cukup tinggi, golput tinggi, partisipasi rendah. Ini juga masalah. Oleh sebab itu untuk menghemat anggaran negara yang sedemikian besar, triliunan, lebih baik itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sekolah, pendidikan. Nanti ketika masyarakat itu sudah mulai baik, sudah bagus di tingkat provinsi, bolehlah dikembalikan pada mekanisme pemilihan langsung. Mengingat teritorinya luar biasa besarnya. Yang kedua, mandat undang-undang pemerintah daerah, gubernur atau tingkat provinsi itu bukan daerah otonomi. Jadi dia hanya perpanjangan tangan. Sebenarnya simpel saja, dan ada juga hari ini gubernur yang juga nggak dipilih oleh rakyat kan. Seperti halnya juga nanti di EKN misalkan itu juga ditunjuk oleh pusat. Karena apa? Karena itu bagian dari perpanjangan 46 tugas pusat yang diberikan kepada gubernur. Oleh sebab itu menurut saya, hemat saya, dilihat dari efisiensi partisipasi masyarakat, asas demokrasi di dalam Pancasila yang mengedepankan musyawarah perwakilan, itu bisa diterapkan pada tingkat provinsi. Baik. Yang ketiga, memang pemilihan secara langsung itu DPR atau rezim kita, eksekutif dan legislatif, yang dua-duanya dipilih secara langsung, maka dua-duanya memiliki legitimasi yang sama-sama kuat, legitimasi rakyat. Baik. Dual legitimasi, itu juga soal. Oleh sebab itu kami memberikan tawaran gagasan agar untuk provinsi, sekali lagi untuk pilkada provinsi dipilih melalui mekanisme DPRD dengan penghematan biaya, juga menekan supaya masyarakat atau partai politik yang hari ini ogah-ogahan terhadap pilihan gubernur juga tersalurkan melalui pilkada DPRD. Baik, Pak Jazilul. Sekarang saya mungkin ke Pak Haikal ya. Pak Haikal mau ditanggapi gagasan dari Pak Jazilul tadi? Ya mungkin kalau gagasan dari Gus Jazilul tadi mungkin ya silahkan saja kalau seandainya itu ingin kemudian dibahas, ingin kemudian dievaluasi sebagaimana seharusnya sudah dilakukan evaluasi terhadap proses pilkada yang dilakukan. Tetapi kami di Perludem masih mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah ini masih kita butuhkan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah,
bagi kami yang lebih tepat diminta untuk berbenah adalah aktor politiknya dalam konteks ini. Salah satunya adalah partai politik untuk kemudian melakukan regenerasi, lalu kemudian melakukan rekrutmen dan juga pemilihan orang-orang yang kemudian atau sosok-sosok yang kemudian memang mumpuni untuk berkontestasi di gelaran tersebut gitu. Jadi bagi kami ya kalau memang ingin dievaluasi silahkan dievaluasi, tetapi satu yang perlu diperhatikan bahwa evaluasinya jangan kemudian secara parsial hanya karena masalah biaya saja misalnya, lalu kemudian hal-hal yang juga bersifat esensial itu malah tidak dievaluasi, misalnya terkait dengan penyelenggaraannya, lalu kemudian bagaimana sosialisasinya, termasuk juga bagaimana partai politik berlaga atau kemudian menyediakan wadah untuk berlaga di dalam pilkada. Baik, Pak Jazilul, tadi Mas Haikal bilang bahwa yang mungkin perlu berbenah justru partai politik. Bagaimana Bapak? Saya pikir semuanya perlu dibenahi yang terkait dengan demokrasi ini, bukan hanya partai politiknya, pengamatnya, konsultan politiknya, lembaga surveinya. Bahkan ada kok lembaga survei malah yang mengajari politik uang. Nah oleh sebab itu menurut saya kita harus mengevaluasi semuanya. Namun yang terpenting bahwa otonomi daerah, desentralisasi yang sudah diberikan ketika 98 itu kita tetap jaga supaya muncul tokoh-tokoh dan perbaikan di daerah di tingkat 2. Nah, oleh sebab itu tanpa mengurangi rasa hormat, semua pelaksanaan demokrasi yang ada di kita, saya sendiri menyatakan alhamdulillah sudah berjalan secara baik. Dalam tanda kutip semuanya berjalan secara baik. Cuman di tingkat level gubernur kita sudah melakukan kajian dan evaluasi dengan luasnya cakupan daerah, jumlah pemilih, biaya yang dikeluarkan, tingkat partisipasi pemilih yang rendah, pola sosialisasi juga, termasuk juga berbagai hal yang terkait dengan kondisi daerah. Itu cukup sebenarnya gubernur itu dipilih oleh anggota DPRD. Nah, elit politik Mas Haikal, elit politik bahkan di tingkat kabupaten kota itu kan juga ikut turut campur juga mengatur, bukan dari daerahnya. Nah demikian juga masyarakat yang diberikan peluang untuk memajukan calon dari jalur independen sampai hari ini tidak ada gubernur dipilih secara independen yang calon secara independen menang, nggak ada itu. Itu artinya apa? Mekanisme partai politik tetap menjadi mekanisme utama. Kalau ini membutuhkan perbaikan, saya pikir tidak Mas Haikal saja, semua rakyat Indonesia ingin agar partai politik sebagai pilar demokrasi, termasuk PKB, juga lebih baik ke depan. Ya. Nah, namun faktanya kita melihat bahwa partisipasi masyarakat rendah. Dan gubernur yang dipilih secara langsung juga banyak yang bermasalah. Pak Jazilul. Bisa saya sebutkan, ada 7 nama gubernur yang bermasalah. Bahkan kemarin di tengah hari tenang. Bayangkan calon gubernur di tengah hari tenang yang kemudian ditangkap oleh KPK. Ini saya pikir juga nggak fair. Penegak hukum juga perlu dievaluasi menurut saya. Karena biaya kontestasi juga besar. Seorang calon, kemudian masyarakat juga kehilangan calon pilihannya setelah dia kampanye. Ini menurut saya evaluasi memang harus secara total, tapi bagi PKB kami memulai evaluasinya itu dari tingkat gubernur atau provinsi. Baik, Pak Jazilul. Karena provinsi ini perpanjangan dari pusat. Ya, Bapak, ini Bapak sepakat bahwa semua pihak harus berbenah, termasuk demokrasi juga perlu dibenahi. Tapi bukankah meniadakan pilgub artinya tidak secara langsung begitu? Selain memangkas budget, juga memangkas hak warga negara untuk memilih langsung. Bagaimana menurut Bapak? Faktanya pemilihan kepala daerah hari ini juga katakan di DKI itu diikuti berapa persen? Hanya 50 sekian persen, 40 sekian persen golput. Itu artinya masyarakat DKI tidak tertarik dengan itu. Di Jawa Timur sama, di Jawa Barat hampir sama. Oleh sebab itu mekanisme penyaluran, rekrutmen calon gubernur saja nanti diperbaiki. Misalkan nanti di ambang batas pencalonan gubernur tidak diperbesar. Diatur oleh partai politik
dengan menyalurkan juga, memberikan peluang juga kepada calon-calon independen yang ada. Saya pikir itu diatur dalam mekanisme. Karena apa? Karena faktanya hari ini lesu pemilihan gubernur di Jawa ini semuanya dari ujung ke ujung itu tingkat partisipasinya rendah. Baik, Mas Haikal. Padahal uang sudah keluar untuk cetak suara, untuk petugas, untuk kotak suara. Coba dihitung berapa efektif kalau itu dilakukan oleh DPRD provinsi. Baik. Pembiayaannya. Ya, terkait golput yang tinggi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jazilul, ingin dikomentari Mas Haikal? Ya, saya rasa kita harus melihat kondisi ini juga khususnya ya di dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Kita harus bisa melihat ini pertama dari sistemnya terlebih dahulu, lalu kemudian waktu penyelenggaraannya. Kami di Perludem sejak pada saat proses persiapan ya pelaksanaan Pilkada ini, kami sudah menyampaikan bahwa kami menduga adanya potensi akan terjadi penurunan partisipasi pemilih. Pertama, alasan yang cukup kuat adalah karena pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama itu menyebabkan kejenuhan di pemilih gitu ya. Jadi pemilih atau disebut dengan voters fatigue gitu. Di mana pemilih sudah terlalu jenuh mengikuti proses kontestasi politik, di mana dengan kondisi juga pemilih masih memiliki tingkat literasi politik yang rendah, dihadapkan dengan dua jenis pemilihan di tahun yang sama, itu sangat mempengaruhi bagaimana kemudian pemilih memiliki niat atau keinginan untuk kemudian datang ke TPS pada hari pencoblosan. Lalu yang kedua, yang mungkin juga terjadi seperti di pembukaan tadi sampaikan bahwa ada kondisi di mana pemilih tidak merasa bahwa ada pilihan yang kemudian bisa dipilihnya dari pilihan-pilihan tersedia di dalam pilkada. Nah, konteks itu yang kemudian menurut kami juga berpengaruh sebenarnya. Kenapa kemudian kita bisa melihat terjadi penurunan yang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan contoh di kasus di Jakarta ya, Pilkada Jakarta 2017 itu tingkat partisipasinya di atas 75%. Lalu sekarang turun menjadi sekitar 56-57%. Yang itu sudah termasuk dengan suara tidak sah. Kalau misalnya suara yang sah saja hanya sekitar 53%. Artinya ada penurunan hampir 20%. Ya, dari 2017 ke 2024. Nah, ini kondisi ini yang kemudian harus kita lihat dari berbagai perspektif, termasuk juga bagaimana perspektif waktu keserentakan ini kemudian kita evaluasi, kita reformasi pelaksanaannya seperti apa. Lalu kemudian termasuk juga misalnya terkait dengan calon yang kemudian masyarakat merasa tidak ada pilihannya. Mungkin ke depan bagi kami kita perlu mengatur tidak hanya ambang batas pencalonan, tetapi juga maksudnya ambang batas bawah saja, tetapi juga ambang batas maksimal pencalonan itu seperti apa. Agar apa? Agar masyarakat kemudian bisa mendapatkan lebih banyak pilihan, alternatifnya lebih banyak. Termasuk juga mungkin mempermudah atau semakin melonggarkan syarat bagi calon independen. Ini kan yang kemudian seharusnya kita bangun. Jadi bagi saya sih masih di dalam posisi bahwa saya rasa ada banyak aspek yang kemudian harus kita benahi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk misalnya meniadakan pemilihan secara langsung. Walaupun itu hanya di tingkat provinsi misalnya. Jadi ya ini adalah pilihan ya tentu saja, tapi evaluasinya tetap harus dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang terjadi dari masa ke masa. Baik, Pak Haikal, tadi gagasan yang ditawarkan oleh Pak Jazilul ini hal-hal positif begitu yang ditawarkan begitu. Tapi kalau dari Perludem sendiri melihat apa hal terburuk yang mungkin terjadi jika akhirnya nanti seandainya gubernur dipilih oleh DPRD? Ya tentu ada bagi kami ya, ada satu proses kaderisasi dan juga regenerasi kepemimpinan nasional yang akan tersendat. Kenapa? Karena kita harus melihat bahwa pemilihan di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional itu adalah suatu proses holistik, suatu proses yang saling berkesinambungan. Dan ketika kita memenggal atau menghilangkan satu proses pemilihan atau regenerasi politik yang terjadi di tingkat provinsi, saya rasa itu akan berpengaruh. Tetapi tentu itu masih bisa dikaji lagi lebih jauh ya, dan harapannya memang kalau memang ada banyak hal ya yang kemudian aspek yang masih bisa kita benahi di dalam proses pilkada ini, pilihan-pilihan untuk meniadakan pemilihan secara langsung ini tentu ya bagi saya masih bisa kita kesampingkan lah
untuk kemudian kita tetap mengedepankan bagaimana memperbaiki suatu proses pemilihan langsung yang sudah berjalan cukup baik ini ya, walaupun dengan banyak catatan untuk kemudian bisa semakin baik ke depannya. Baik, kalau selain opsi gubernur dipilih oleh DPRD, bagaimana menurut Anda seharusnya pilkada diselenggarakan dengan menekan anggaran begitu? Karena ini salah satu isu yang diangkat adalah anggarannya tinggi, golputnya juga tinggi. Ya, saya rasa permasalahan anggaran ini menjadi permasalahan yang terus-menerus ya setiap tahun. Karena apa? Karena setiap pelaksanaan atau setiap periode pilkada ataupun pemilunya itu biasanya anggarannya selalu meningkat. Nah, saya juga tidak merasa bahwa ada anggaran-anggaran yang kemudian rasanya seperti dari tahun 2019 ke tahun 2024 tidak ada peningkatan yang begitu tinggi. Tetapi kalau kita bedah lagi, sebenarnya ada juga banyak anggaran-anggaran yang sebenarnya bisa dihapuskan saja. Misalnya contoh di beberapa waktu yang lalu kita melihat ada pembelian atau penyewaan mobil dinas untuk komisioner KPU sampai 3 buah gitu per orangnya. Atau kemudian penggunaan ada misalnya ada studi banding ke negara lain atau sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa kita minimalisir ya. Artinya kita harus selektif lah untuk menentukan mana bagian-bagian dari anggaran yang kemudian bisa kita gunakan atau yang bisa kita seleksi, kita turunkan. Ya. Jadi bagi saya pelaksanaan pilkada ini tentu akan ada cost-nya. Ya. Tapi kemudian bagaimana kemudian cost itu kita bisa tekan dengan evaluasi tadi. Baik, terima kasih Pak Jazilul Fawait dan juga Bapak Haikal sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Friska. Terima kasih Friska. Terima kasih. Pemirsa Sindo sore masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, puluhan kader parpor, relawan, dan ormas pendukung Ridho menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Jakarta. Mereka menilai adanya dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Aksi unjuk rasa dilakukan sejumlah massa di depan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta. Mereka menuntut penyelenggara Pilkada Jakarta 2024 mengusut dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sejumlah kecurangan telah ditemukan, salah satunya temuan surat suara yang telah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk bersinergi dengan KPU dan Bawaslu demi mengungkap dugaan kecurangan. Penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024 masih terus dilakukan KPU Republik Indonesia hingga saat ini. Hasil akan diumumkan pada 15 Desember mendatang. Proses perhitungan dan rekapitulasi suara dilakukan secara bertahap untuk memastikan hasil yang transparan dan akurat. Sementara tahapan rekapitulasi dilakukan, KPU juga menyediakan akses terbuka ke hasil real count melalui situs resmi KPU untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik. Sesuai jadwal, KPU akan mengumumkan hasil Pilkada serentak pada 15 Desember 2024 mendatang. Presiden Prabowo Subianto disambut meriah oleh warga saat melakukan kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat. Prabowo bahkan sempat mencium kepala seorang anak laki-laki yang antre untuk bersalaman. Ya, beginilah kemeriahan warga Tempuran, Karawang saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun menyapa dan menyalami warga satu persatu. Momen menarik terjadi saat Presiden menghampiri seorang anak berbaju loreng seragam TNI yang ikut antre untuk bersalaman dengannya. Prabowo pun menghampiri anak kecil itu dan mencium kepalanya.
Kunjungan Presiden ke Karawang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Program budidaya ikan nila salin di Karawang berpotensi mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan. Kunjungan ini untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri bicara tentang rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025. Ia menilai pemerintah juga harus memberikan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Anindya Bakri angkat bicara terkait rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% oleh pemerintah di tahun 2025. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% oleh pemerintah di tahun 2025 masih menuai pro dan kontra. Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia, menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus diiringi kajian matang untuk memitigasi dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kelangsungan bisnis. Ia menegaskan pemerintah perlu memberikan stimulus atau program pendamping kepada masyarakat dan dunia usaha. Jadi dari Kadin tentu akan memikirkan bagaimana ya kalau bisa ditunda satu hal, tapi kalau ingin suatu saat pun naik, program pendampingnya apalagi. Karena supaya bukan saja dari sisi perpajakan yang kita mengerti untuk menaikkan pemasukan kepada negara, tapi juga insentif-insentif apa yang bisa didapat di dunia usaha supaya bisa terus berkembang. Karena memang kita mesti akui bahwa perekonomian sekarang baik, tapi juga banyak tantangan. Dan terutama karena tantangan di luar negeri, global, akan ada perang tarif dan juga ya perang beneran juga ada. Anin menambahkan meskipun perekonomian Indonesia saat ini masih terjaga baik, Anin memastikan bahwa Kadin akan berfokus pada antisipasi terhadap dampak dari kebijakan tersebut. Sebab kenaikan PPN sendiri berpotensi akan berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian domestik termasuk membuat harga sejumlah produk ikut naik. Pemirsa, rencana kenaikan PPN 12% dinilai akan membuat blunder kebijakan untuk pemerintah. Kalangan pengamat ekonomi hingga hukum menilai kebijakan yang syarat kepentingan sesaat ini malah akan membuat perekonomian menyusut dan menambah ketidakpercayaan publik. Kebijakan pemerintah terkait kenaikan PPN dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Dalam sebuah diskusi secara hybrid, Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar menjelaskan bahwa kebijakan PPN dipastikan akan mendorong dampak eksternalitas atau dampak negatif pada masyarakat menengah kecil. Selios menyebut bahwa penyusutan PDB nasional juga akan terjadi yang secara real akan dirasakan masyarakat kecil. Secara umum, dampak kelanjutan pasca kenaikan PPN juga akan membuat target pemerintah menaikkan rasio pajak semakin berkurang. Sebab kenaikan PPN akan menggiring suburnya shadow ekonomi yang selama ini belum tersentuh pajak. Kalau saya buka usaha sekarang, mending saya nggak daftarkan ke pemerintah. Kenapa? Ya saya nggak perlu bayar pajak gitu. Jadi akan semakin banyak pengusaha memilih untuk tidak menjadi formal. Sehingga pajak dari badan itu juga akan menurun juga. Karena semakin banyak angka informality di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Insur mengungkapkan bahwa cara pemerintah melahirkan kebijakan lewat undang-undang telah menyalahi banyak ketentuan akibat minimnya partisipasi publik. Kita sudah harus menanamkan sejak awal benak ketidakpercayaan, benak kecurigaan. Karena seluruh rangkaian prosesnya itu sudah tidak fair, tidak meaningful participation, nggak pernah ada sosialisasi, nggak pernah ada dialog, apalagi diuji secara publik, apalagi mendengarkan dampak masyarakat. Sebelumnya pemerintah belum menerapkan secara resmi kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Bahkan suara pemerintah masih terbelah antara Menteri Keuangan yang masih ingin menaikkan PPN, namun Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyebut kebijakan tersebut akan ditunda.
Ya pemirsa, Sindo Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami.